الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ini tentunya harapan kita semua, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ini tentunya sekali lagi rojak dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu bisa istiqomah dalam ibadah, selalu dijalankan atau selalu diarahkan oleh Allah di jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang sesat dan juga bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, ketika kita mengharapkan, menginginkan diri kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, maka tentunya sekali lagi ini semua harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ini semua harus kita yang mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan kepada kita agar kita ini selalu bisa dijaga oleh Allah, selalu insyaallah bisa atau tidak terpengaruh oleh iblis laknatullah, pengaruh syaitan. Maka sekali lagi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga tentunya selain kita menjaga ibadah kita kepada Allah, kita pun jangan lupa harus menjaga akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Jangan sampai diri kita ini menjadi orang-orang yang sombong, diri kita ini menjadi orang-orang yang angkuh, diri kita ini merasa diri kita paling hebat, paling pintar.
Jangan sampai ini terbersit di dalam diri kita. Dan ketika ini terjadi pada diri kita, maka mari kita lekas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena paling tidak ada 4 hal yang bisa menyebabkan kita ini lalai dalam kehidupan kita, yang bisa menyebabkan diri kita ini menjadi orang-orang yang bisa jadi lupa daratan, sombong. Tadi kami katakan sombong kepada sesama manusia. Apa itu? Yang pertama ialah ziyadatul mal, bertambahnya harta dalam diri kita. Biasanya ketika kita banyak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika rizki ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, rizki ini tidak kita perhatikan benar-benar dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi kita nanti menjadi orang-orang yang sombong, lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang kita miliki banyak, tidak sedikit di antara kita yang mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya paling kaya, sombong dengan orang-orang yang mungkin ekonominya di bawah oleh dirinya. Padahal semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, semua yang Allah berikan kepada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita diamanahi mungkin harta yang banyak, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa bagaimana harta yang Allah titipkan ini bisa berusaha atau bisa menjadikan diri kita nanti bahagia tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya, harta yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi nikmat bagi diri kita sendiri. Na'udzubillah, nikmat siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita diberikan banyak harta tapi kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Itu yang pertama, ziyadatul mal. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan dalam diri kita. Kedudukan, setiap apa yang Allah titipkan kepada kita dan diri kita sendiri, ini merupakan titipan dari Allah dan kita harus jaga. Kita harus jaga. Suami merupakan amanah pimpinan dalam keluarganya. Seorang istri juga pimpinan dari keluarga-keluarganya. Jadi siapapun yang dikasihkan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai amanah kedudukan ini melalaikan kita sekali lagi daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kedudukan yang Allah berikan kepada kita ini membuat diri kita menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa diri kita paling hebat. Na'udzubillah. Karena setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat, setiap yang kita pimpin, itu semua nanti akan kembali kepada diri kita. Ketika kita bagus dalam memimpin, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita diberikan amanah kedudukan, kita lalai dari amanah tersebut, maka na'udzubillah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sekali lagi, paling tidak dalam diri kita ini adalah pemimpin. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Kalau mungkin yang selama ini kita masih lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang selama ini kita belum maksimal dalam mengarahkan keluarga kita untuk selalu beribadah kepada Allah, mari yuk kita sama-sama memperbaiki itu semua. Mari kita sama-sama merubah, menjadikan diri kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari amanah yang Allah berikan kepada kita ini, amanah kedudukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziyadatul mansib. Yang ketiga ialah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita taat kepada Allah, kita bersyukur tentunya karena kita diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu juga kita waspadai. Kenapa? Karena yang namanya syaitan, iblis la'natullah, selalu mencari celah, selalu mencari cara agar bagaimana ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan saat ini itu menjadi rusak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mungkin dari ketaatan kita, iblis mengipasi kita atau memberikan bisikan kepada kita sehingga kita menjadi sombong, ketika kita menjadi angkuh dan lain-lain sebagainya. Ini sekali lagi tetap harus kita waspadai, karena iblis laknatullah selalu mencari celah-celah di mana kekurangan kita, ibadah kita, keimanan kita lemah.
Karena kita tahu al-imanu yazidu wa yankus. Iman kita ini terkadang naik dan juga terkadang turun. Maka oleh karena itu ketika kita merasa keimanan kita lagi turun, dibuktikan mungkin dengan ibadah kita yang kendor, dibuktikan mungkin dengan tingkah laku kita, akhlak kita kepada sesama manusia yang mungkin kurang baik. Yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Selalu dengan apa? Dengan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu dalam diri kita. Terkadang tidak kita sadari ketika kita dikasih amanah ilmu, menjadikan diri kita ini orang-orang yang bisa jadi sombong kepada sesama manusia. Sekali lagi ini tetap harus selalu kita waspadai. Perlu kita mencari ilmu, perlu sekali lagi kita mendapatkan ilmu pengetahuan dimanapun, dari majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, baik itu di masjid ataupun di mana saja. Perlu kita mencari, akan tetapi jangan sampai karena ilmu yang kita dapatkan itu membuat kita sombong atau bahkan mengecilkan orang lain. Mengecilkan orang lain karena dia mungkin belum ada ilmunya, sedikit ilmunya, kita yang merasa banyak ilmunya akhirnya mengecilkan orang lain. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita, karena kita tidak tahu baik atau buruk kita nantinya, kita belum tahu. Bisa jadi mungkin kita hari ini baik, tapi di saat-saat akhir kita menjadi tidak baik. Kita tidak tahu sekali lagi. Maka oleh karena itu mari selalu kita bersama-sama mengingatkan diri kita, mengajak semuanya agar kita selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan sampai karena empat ini tadi membuat diri kita menjadi orang-orang yang lalai, membuat diri kita menjadi orang-orang yang sombong, baik itu sombong kepada Allah dan juga sombong kepada sesama manusia. Mari sekali lagi ketika kita merasa kurang, merasa diri kita ini mulai mengikuti langkah-langkah syaitan, terjerumus melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, mari sekali lagi kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan dalam iman kita dan juga kemantapan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Amin ya rabbal